dalamnya, tapi dalam muka yang penuh dengan masalah ya. Iya, semua ada masalah? Pasti. Di dunia ini penuh masalah, ya kan? Kalau di surga tidak ada masalah. Yang ada sukacita selama-lamanya. Itu sebabnya kita masih di dunia. Makanya kita butuh Tuhan terus. Amin. Kita butuh Yesus. Kita butuh penolong itu. Kita butuh juru selamat itu. Amin. Haleluya. Dialah sumber damai sejahtera kita. Ya. Saya mau beri judul firman Tuhan damai. Tapi kalau cuma damai itu tidak sempurna. Damai sejahtera datang dari Tuhan. Amin. Orang bisa saja melakukan mencari damai, membuat sesuatu yang membuat kita damai. Tetapi damai sejahtera itu tidak bisa kita kerjakan. Amin. Tidak bisa kita temukan dimanapun kita berada di dunia ini. Damai sejahtera hanya daripada Tuhan. Amin. Damai sejahtera itu adalah suasana sorga yang menjadi bagian kita. Amin. Nah, kalau kita ada di tempat ini, ada di rumah ibadah, kira-kira ada damai sejahtera di tempat ini? Ada. Suasana surga ada di tempat ini, teman-teman. Amin. Kita rasakan ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hadirat itu turun. Artinya suasana surga turun menjadi bagian kita. Katakan menjadi bagian saya. Jadi bagian saya. Haleluya, amin. Saya percaya ketika Anda dengar firman Tuhan, Anda diberkati lewat juga pujian penyembahan. Kita dilawat Tuhan, amin. Kita pulang bukan seperti ketika kita datang, tetapi kita pulang dengan bukan karena kita pulang udah kenyang, gemuk, pulang jadi berat, bukan itu, tetapi roh kita diperbaharui oleh Tuhan, amin. Kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Siapa yang mau dilawat Tuhan? Boleh angkat tangan. Tuhan melihat kita, amin. Tuhan tahu setiap pribadi yang ada. Tuhan tahu setiap keluarga yang ada pada saat ini. Dan saya percaya Tuhan sedang ada di tempat ini, sedang melawat Anda satu demi satu. Amin. Kalau Anda datang memang untuk bertemu dengan Dia mau bertemu dengan Anda. Bukan bertemu dengan hanya untuk ketemu dengan si ini, si itu, bukan itu. Tapi Anda datang murni, Anda mau bertemu dengan Tuhanmu. Anda mau bertemu dengan penebusmu, juru selamat hidupmu. Amin. Maka Anda pasti ketemu dengan Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Pemberian yang terbaik datangnya dari Tuhan. Anda mungkin pernah mendapat pemberian dari suami, dari istri. Pernah istri memberi sesuatu kepada suami? Keterlaluan ya kalau nggak pernah ya. Udah berapa tahun berumah tangga ya. Pacar pun pernah kan memberi? Atau suami pernah memberi kepada istri sebagai hadiah? Pernah kan? Pernah. Suami yang baik pasti ya. Amin. Memberi hadiah. Mungkin ada istri yang tidak mau hadiah. Coba boleh angkat tangan istri-istri di sini. Oh, semua jadi suami di sini. Ada yang angkat tangan ya. Semua pengen punya hadiah, dapat hadiah. Betul? Amin, betul. Anda tidak akan pernah menemukan hadiah yang terindah, yang termulia, yang terbaik selain hadiah dari Bapa kita yang ada di surga. Amin. 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 Dia memberikan hadiah kepada kita, anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Amin. 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 Saya tidak pernah terputus untuk merenungkan Tuhan. Saya tidak pernah bisa melupakan kebaikan Tuhan yang memberikan hadiahku yang luar biasa. Itu menyelamatkan saya, memilih saya dari sekian banyak orang. Saya satu-satu bagian dari orang yang dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mungkin berpikir, saya masih begini aja? Yang terindah dalam hidup adalah keselamatan. Amin. 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 Itu bagian dari damai sejahtera. Kita akan melihat firman Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa, memberi yang terbaik. Kalau dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17, saya ingin kita mengikuti
setiap ayat firman Tuhan ya. Yakobus 1 pasal yang ke-17 di situ dikatakan, setiap pemberian yang baik ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna apa? Datangnya dari atas. Siapa yang di atas sana? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Diturunkan oleh apa? Dari Bapa. Segala tenang. Bapa kita di mana? Di surga. Padanya tidak ada apa perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Dia tetap Bapa yang luar biasa. Amin. Amin. Dan Dia yang sanggup memberi yang terbaik. Pemberian yang baik. Pemberian yang anugerah yang sempurna. Amin. Sempurna kalau Dia berikan. Tidak ada cacat. Sempurna. Amin. Datangnya semua dari atas. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya kita semua tidak ada yang tidak mendapat pemberian Bapa yang sangat baik itu, yang sempurna. Semua kita pasti mendapatkannya. Amin. Amin. Percaya, yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saya memberi pengertian sedikit. Damai sejahtera itu adalah jaminan Tuhan bagi umat Allah. Kita boleh katakan bersama-sama, damai sejahtera adalah jaminan Bapa bagi kita umat-umatnya. Amin. Kalau engkau telah dipilih, engkau telah menjadi umat Allah, engkau punya jaminan dari Bapa. Apa itu? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Amin. Nah, damai sejahtera itu saya akan menjelaskan. Damai sejahtera itu jaminan hidup kita, mulai dari kita masih hidup di dunia sampai jaminan hidup kekal. Amin. Bukan dibatasi hanya di dunia, tidak. Jaminan damai sejahtera itu artinya kita dijamin hidup selama kita masih di dunia dan kehidupan kekal. Amin. Amin. Kita buka di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 mulai ayat 11. Saya baca bersama-sama. Saya dan saudara boleh baca. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Waktu 2000 tahun yang lalu. Ya, kalau kita sekarang tidak temukan lagi Yesus pakai lampin, tapi Dia sudah dimuliakan di sana. Amin. 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 Nah, selanjutnya ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Malaikat beribuan, bahkan jutaan malaikat. Kita di sini belum ratusan. Betul? Bayangkan malaikat surga itu, bala tentaranya. Bayangkan barisan bala tentara itu mungkin satu peloton. Ada Pak Jenderal di sini. Kalau satu peloton itu kira-kira berapa jumlahnya? Mungkin sudah lupa ya. Mungkin ratusan ya. Terus di kepala ini dan ada ribuan dan jutaan bayangkan begitu besar bala tentara surga. Apa yang mereka nyanyikan? Di sini ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bukankah Amin. kita bagian dari umat Allah yang tadi memuliakan? Amin. 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 Allah sangat senang melihat kita memuliakan diri. Bayangkan bala tentara surga diperintahkan untuk memuliakan Allah. Dan Dia senang melihat umat Allah memuliakan namanya. Amin. Amin. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan buat kita manusia. Kalau saya lihat orang nonton sepak bola, wow, sampai tepuk tangan begitu rupa. Hanya
Tuhan ingatkan kepada saya. Mereka memuja Pak Nezi dan sebagainya itu. Apa? Argentina. Iya. Argentina. Tuhan ingatkan kepada saya, hei, semua itu skenarioku. Tuhan ingatkan kepada saya, semua yang terjadi itu aturan Tuhan semua. Tuhan kasih menang ini, menang ini. Kita ikut melihat sandiwara Tuhan. Bukan kayak saya berkata saya bab 5. Semua nasib itu Tuhan yang atur. Nasib mujur, nasib malang itu di tangan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak suka kalau anak-anak Tuhan lihat orang menyanjung sampai heboh, sampai tepuk tangan lebih luar biasa daripada memuji Tuhan. Tapi di sini tidak ada. Amin. Ada penggemar bola di sini? Ada. Lebih menggemar bola daripada Tuhan. Wah, itu berdosa saudara. Tuhan cemburu. Tuhan cemburu. Tuhan sangat cemburu. Dan kita harus peka dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan yang harus dimuliakan. Amin. Tuhan yang harus ditinggikan. Nah, kita lihat di sini ayat yang 14 itu. Kemuliaan bagi Allah tempat yang mati dan apa? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Pertama, saya katakan jaminan kehidupan di dunia. Yang di situ dikatakan ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi untuk kehidupan yang kekal. Amin. Kehidupan yang kekal. Anda percaya Anda mati masuk surga? Atau masih ragu-ragu? Amin. Amin. Yang lain belum pasti, kayaknya ragu-ragu. Apa-apa. Siapa yang percaya dia mati masuk surga? Amin. Aku, amin. Bilang saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Amin. Saya sangat percaya. Amin. Saya malah sangat percaya saya akan diangkat hidup-hidup. Jadilah sesuai percaya kata firman Tuhan. Amin. Asal hidup kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tidak semua akan mati, tapi kita akan bertemu dengan Tuhan kita juru selamat. Amin. Bagi yang percaya. Jadi dia menjamin siapa yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, kita sudah menjadi umat Tuhan. Kita sudah percaya? Sudah percaya kan? Nah, ketika kita percaya, kita memiliki kerajaan Allah. Nah, bagaimana? Kita masih di dunia. Kita perlu damai sejahtera, kan? Amin. Perlu damai sejahtera. Yang kedua, damai sejahtera itu yang arti daripada damai sejahtera. Pertama, keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Yang kedua, damai sejahtera yang dia berikan ketika kita masih di dunia. Kita buka di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Boleh tolong cepat bukanya. Matius 1 ayat yang 23. Iya, baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel. Katakan sekali lagi, Immanuel. Sekali lagi, Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Arti damai sejahtera ketika kita masih di bumi, kita disertai oleh Allah kita. Amin. Kita disertai. Tanpa penyertaan Tuhan, kita nggak ada damai sejahtera.